Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 12 SMK Sehat Insan Perjuangan Mojagung. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam menjalankan setiap aktivitas kita, terutama aktivitas beribadah dan juga belajar di rumah. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mengawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Anak-anak sekalian, bagaimana pada siang hari ini? Masih tetap semangat belajarnya ya? Nah, masih ingat pembelajaran kita 2 minggu yang lalu ya? Karena minggu kemarin atau Senin yang lalu kita nggak ada pelajaran karena kita ada peringatan Hari Raya Idul Adha begitu ya. Nah, kita lanjutkan pada bab kedua PABB kita kelas 12. Masih ingat di bab pertama kita membahas apa? Ya, kita membahas beriman kepada hari akhir ya. Kita tetap berbicara mengenai rukun iman. Nah, untuk yang selanjutnya di bab 2 ini kita masih tetap di rukun iman ya. Rukun iman yang kedua, maksud saya rukun iman selanjutnya setelah kita minggu lalu mempelajari rukun iman, beriman kepada hari akhir. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari beriman kepada qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira beriman kepada qadha dan qadar ini merupakan rukun iman yang keberapa? Ayo, masih ingat ya? Nah, betul sekali. Rukun iman yang ke-6. Yang kelima yaitu beriman kepada hari akhir yang telah kita pelajari 2 minggu yang lalu. Anak-anakku sekalian, kita akan pelajari ke bab 2. Langsung saja kita perhatikan peta konsep berikut ini. Qadha dan qadar, hakikat qadha dan qadar. Makna iman kepada qadha dan qadar, hikmah beriman kepada qadha dan qadar, kemudian meyakini qadha dan qadar, dan semangat bekerja. Itu anak-anak yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, jadi mohon diikuti dengan baik. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan melalui WhatsApp ke saya, begitu ya anak-anak ya. Baik anak-anak sekalian, kita langsung saja memasuki kepada pembelajaran kita. Bisa di situ juga diperhatikan ada beberapa gambar yang saya tayangkan di situ berhubungan dengan tema kita kali ini, yakni beriman kepada qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada gambar 2.1, malas bekerja, mengemis. Gambar 2.2, perbedaan bangunan kaya dan miskin. Bangunan 2.3, bekerja keras, upaya mengubah takdir. Gambar 2.4, Mukesh Ambani, muslim terkaya di dunia. Nah, itu bisa kita perhatikan sebagai stimulasi ya, sebagai stimulan untuk pembelajaran kita di bab kedua ini, yakni beriman kepada qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, anakku sekalian, kita tentu saja sebagai seorang muslimah mempercayai dengan adanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatu yang terjadi kepada kita di dunia ini tentu saja sudah merupakan sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa semua yang terjadi ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada selain dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang masing-masing hamba itu juga berbeda ya kadar keimanannya. Ada yang memang sudah berimannya secara maksimal, ada juga yang masih kadang-kadang sholatnya masih bolong-bolong ya. Kira-kira kalian termasuk yang mana? Ayo, saya harap semuanya termasuk dalam tingkatan imannya yang sudah semakin tinggi, jadi sholatnya juga tetap rajin, begitu dan lain sebagainya, ibadah-ibadah yang lain juga dilaksanakan. Nah, tingkat seorang hamba dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak disukainya ini terdiri atas 2. Yang pertama, ridho dan sabar. Ridho adalah keutamaan yang dianjurkan, sedangkan sabar adalah kewajiban dan keharusan atas seorang mukmin. Orang yang ridho terkadang dapat memperhatikan hikmah dari sebuah ujian dan segi positifnya bagi dirinya ya, serta tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya ia memperhatikan besarnya ujian dan mendapatkan
alangkah sempurnanya Allah Subhanahu wa taala, lalu ia larut dalam kesadarannya sehingga ia lupa dengan rasa sakit dan derita yang dialaminya. Namun hal ini tidak semua orang bisa mencapainya ya. Begitu dia mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bisa mengambil sisi positifnya, bisa mengambil hikmahnya seperti itu, dan bahkan bisa sampai melupakan rasa sakit dan derita yang dia rasakan seperti itu. Hal ini hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang derajatnya sudah makrifat dan juga sudah mahabbah ya. Jadi sudah sangat dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa menggantungkan setiap aktivitas mereka, setiap kebutuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selainnya. Kemudian yang kedua adalah di sini ridho ya. Kemudian yang pertama adalah tadi sudah ridho, dan kemudian adalah sabar. Jadi kita sebagai hamba Allah juga harus belajar untuk selalu husnudzon kepada Allah, bahwa segala ketetapannya adalah itu merupakan yang terbaik untuk kita manusia. Mungkin kita sering berdoa kepada Allah untuk memohon diberikan ini, kemudian dikabulkan ini dan sebagainya, tapi tidak kunjung dikabulkan. Kenapa? Karena semua itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu mana yang baik dan buruk untuk hambanya. Bisa jadi yang kita minta itu adalah sesuatu yang akan membawa keburukan kepada kita, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dikabulkan. Bisa juga memang permintaan kita itu adalah sesuatu yang baik, yang positif, namun tidak segera dikabulkan oleh Allah. Bisa dikabulkannya nanti sesuai dengan waktu yang tepat, gitu ya anak-anak ya. Kita lanjutkan ke pembahasan kita mengenai pengertian qadha dan qadar ya. Ini hakikat qadha dan qadar. Para ulama ini berbeda pandangan ya anak-anak ya dalam memberikan arti kata qadha dan qadar. Sebagian ulama mengartikan qadha dan qadar ini berbeda ya, jadi ada dua hal yang berbeda. Kemudian sebagian lagi ada yang memberikan makna bahwa qadha dan qadar ini adalah satu kesatuan atau sama artinya ya, begitu. Nah, pandangan yang membedakan antara qadha dan qadar ini ya, ini ada pandangan pertama mendefinisikan qadar dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang akan terjadi pada makhluk di masa mendatang. Sedangkan qadha adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wujudkan, adakan atau berlakukan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Sebagian ulama yang lain justru menerapkan definisi qadha dan qadar ini secara terbalik ya. Jadi definisi qadha dan qadar ini ditukar. Ini menurut pandangan bahwa qadha dan qadar ini berbeda. Pendapat yang menyamakan qadha dan qadar memberikan definisi aturan baku yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap alam ini, undang-undang yang bersifat umum dan hukum-hukum yang mengikat sebab dan akibat. Pengertian itu diilhami oleh beberapa ayat Al-Qur'an seperti firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham wa ma tazdadu wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Shadaqallahul azim. Artinya Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Al-Quran Surah Ar-Ra'du surat ke-13 ayat ke-8. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa qadha menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan. Sedangkan menurut istilah artinya segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Adapun pengertian qadar menurut bahasa adalah memberi kadar, aturan atau ketentuan. Sedangkan menurut istilah berarti ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Firman Allah Subhanahu wa taala berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Shadaqallahul azim. Artinya, yang kepunyaannya lah langit dan bumi. Yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Al-Quran Surah Al-Furqan Surah ke-25 ayat kedua. Iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Menurut Yasin, iman kepada qada dan qadar adalah mengimani adanya ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim dan mengimani adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berlaku serta kekuasaannya yang menyeluruh. Setiap muslim wajib mengimani qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala yang baik ataupun yang buruk. Iman kepada qada dan qadar meliputi 4 prinsip sebagai berikut. 1. Iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim dan dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Yang kedua, iman bahwa semua qadar Allah Subhanahu wa taala telah tertulis di Lauh Mahfuz ya di kerajaannya Allah sana. Yang ketiga, iman kepada adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. Yang keempat, iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mewujudkan makhluk. Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta dan yang lain adalah makhluk. Qada dan qadar bisa disebut dengan satu kata yaitu takdir. Bagi manusia dan makhluk lain ada pandangan takdir baik dan buruk, tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala semua takdir itu baik ya anak-anak ya. Dalam pandangan Allah tidak ada yang namanya takdir baik dan buruk, tetapi semua takdir Allah itu baik. Karena keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah Subhanahu wa taala, kehendaknya, catatannya dan penciptaannya, semua itu adalah kebijaksanaan, keadilan, kasih sayang dan kebaikan. Keburukan bukanlah sifat Allah Subhanahu wa taala dan bukan pula pekerjaannya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini yang artinya sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Al-Quran Surah Yunus surat ke-10 ayat 44. Itu anak-anak pengertian dari qada dan qadar. Ada dua pandangan. Yang pertama adalah membedakan qada dan qadar, yang kedua menyamakan arti qada dan qadar. Yang kedua selanjutnya adalah dalil-dalil tentang qada dan qadar. Dalam Al-Quran, di sini disebutkan dari Al-Quran Surah Al-Qamar ayat 49, kemudian Quran Surah Al-Hadid ayat 22, kemudian Quran Surah Al-Isra ayat 13, dan juga Al-Quran Surah At-Taghabun ayat ke-11. Itu dalil Al-Quran mengenai qada dan qadar. Selanjutnya adalah dalil As-Sunnah, hadis Rasulullah. Berikut ini adalah hadis yang pertama diriwayatkan dari Muslim ya, kemudian yang kedua diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis tersebut, kedua hadis tersebut diketahui bahwa nasib manusia telah ditentukan qada dan qadarnya oleh Allah Subhanahu wa taala sejak sebelum ia dilahirkan. Walaupun setiap manusia telah ditentukan nasibnya, tidak berarti bahwa manusia hanya tinggal diam menunggu nasib tanpa berusaha dan ikhtiar. Manusia tetap berkewajiban untuk berusaha sebab keberhasilan tidak datang dengan sendirinya. Kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Diriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh seorang pria tua, seorang laki-laki yang berpakaian putih, serba putih, kemudian rambutnya juga putih, berjenggot panjang putih, kemudian mendekati Rasulullah, duduknya hingga sangat dekatnya sehingga lutut beliau berdua sampai bertemu begitu ya. Nah, laki-laki tua ini pun bertanya kepada Rasulullah mengenai iman, ihsan ya, kemudian Islam juga, dan dijawab oleh Rasulullah.
Kemudian dari situ diketahui bahwasanya laki-laki tua tersebut adalah malaikat Jibril yang ingin memberikan pelajaran kepada umat Nabi Muhammad ketika itu. Dari jawaban Rasulullah di situ bisa diketahui makna Islam apa, makna iman apa, dan makna ihsan itu apa. Nah, takdir Allah Subhanahu wa taala merupakan iradah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Tatkala takdir sesuai dengan keinginan kita, hendaklah kita bersyukur karena hal itu merupakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika takdir yang kita alami tidak menyenangkan atau merupakan musibah, maka hendaklah kita terima dengan sabar dan ikhlas. Kita harus yakin bahwa di balik musibah itu ada hikmah yang terkadang kita belum mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang diperbuatnya. Selanjutnya adalah macam-macam takdir. Macam-macam takdir di sini ada dua. Yang pertama takdir mu'allaq dan yang kedua adalah takdir mubrom. Takdir mu'allaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Misalnya seorang siswa bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian. Nah, untuk mencapai cita-cita tersebut dia rajin belajar, kemudian dia belajar yang tekun sampai dia menjadi insinyur pertanian. Nah, dalam hal ini dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Takdir yang kedua adalah takdir mubarom. Takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Misalnya ada seorang yang dilahirkan dengan mata sipit atau dilahirkan dengan kulit hitam, sedangkan ibu dan bapak kulit putih dan sebagainya. Itu adalah dua macam dari takdir ya, yang pertama takdir mu'allaq, yang kedua takdir mubarom. Selanjutnya adalah makna beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar itu merupakan qada dan qadar atau takdir berjalan menurut hukum sunatullah. Artinya keberhasilan hidup seseorang sangat tergantung sejalan atau tidak dengan sunatullah. Sunatullah adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan untuk umat manusia melalui para rasul yang tercantum di dalam Al-Qur'an berjalan tetap dan otomatis. Misalnya malas belajar berakibat bodoh, tidak mau bekerja akan miskin, menyentuh api merasakan panas, menanam benih akan tumbuh, dan lain-lain. Itu termasuk dalam sunatullah. Berkaitan dengan makna beriman kepada qada dan qadar, dapat diketahui bahwa nasib manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak sebelum ia dilahirkan. Walaupun setiap manusia telah ditentukan nasibnya, tidak berarti bahwa manusia hanya tinggal diam saja menunggu nasib tanpa berusaha dan ikhtiar. Manusia tetap berkewajiban untuk berusaha, sebab keberhasilan tidak datang dengan sendirinya. Beriman kepada takdir selalu terkait dengan 4 hal yang selalu berhubungan dan tidak terpisahkan. Keempat hal itu adalah iman kepada takdir itu sendiri, ikhtiar, doa, dan tawakal. Yang pertama adalah takdir. Manusia makhluk yang paling sempurna, oleh karena itu dia diberi kemampuan memilih, bahkan pilihannya cukup banyak. Manusia dapat memilih ketentuan atau takdir Allah Subhanahu wa taala yang ditentukan. Keberhasilan atau kemalangan, kebahagiaan atau kesengsaraan, menjadi orang yang baik atau yang tidak. Ini dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 29. Yang kedua adalah ikhtiar. Berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir, kita sebagai manusia berkewajiban melakukan ikhtiar. Jika Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, kenapa ada ikhtiar? Nah, ini ya, dari beberapa ayat di atas ini, ayat Quran surah Al-Anbiya ayat 90 dan juga Quran surah Al-Mu'minun ayat 60, diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendorong manusia untuk berusaha, berlomba, dan berkompetisi menjadi orang yang tercepat. Siapapun yang berusaha dengan sungguh-sungguh berarti dia sedang menuju keberhasilan. Yang selanjutnya adalah doa. Doa adalah ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakininya. Kemudian tawakal, setelah meyakini dan mengimani takdir, kemudian dibarengi dengan ikhtiar dan doa, maka tibalah manusia mengambil sikap tawakal. Tawakal adalah
menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunatullah, semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat dalam mengejar cita-citanya. Meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan, dalam menghadapi dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha sehingga tidak berputus asa ketika mengalami kegagalan. Menyadarkan manusia bahwa dalam hidup ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Itu anak-anak materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu di bab 2. Untuk tugasnya silakan ditulis di buku masing-masing, nanti dikirim ke WhatsApp saya maksimal pukul 17.00. Yang pertama adalah sebutkan alasan mengapa manusia wajib ikhtiar ya. Soal yang kedua adalah mengapa manusia harus bertawakal. Kemudian yang ketiga, mengapa tidak semua doa yang dipanjatkan selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, itu tadi adalah 3 soal yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa untuk dikirim ke saya melalui WhatsApp saya ya. Maksimal pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Anak-anak sekalian, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisinya, konsumsi makanan dan minuman yang bergizi, sering-seringlah mencuci tangan menggunakan sabun minimal 20 detik atau gunakan hand sanitizer. Kalau mau keluar rumah dengan kepentingan yang benar-benar perlu, silakan kenakan masker. Istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, kemudian terapkan social distancing dan juga physical distancing, dan tetap di rumah aja. Begitu saja anakku sekalian, marilah kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.